Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sementara ini masih bertahan di ruang guru. Ini dalam rangka untuk sosialisasi apa yang sudah didapatkan Bu Angke di program guru penggerak. Alhamdulillah Bu Angke ini satu-satunya guru yang di sekolah kita mewakili panjenengan semua untuk ikut di dalam program guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk program guru penggerak ini mari kita dukung apa yang sudah Bu Angke dapatkan selama mengikuti pelatihan, walaupun pelatihannya ini lebih banyak daringnya daripada luring ya. Kita ikuti, kemudian apa yang disampaikan itu tentunya nanti membawa hal yang positif untuk kita semua. Waalaikumsalam. Nanti selanjutnya Bapak Ibu, sekolah kita ini juga disasar untuk menjadi sekolah penggerak. Mengapa kok disasar? Karena ada salah satu guru yang sudah ikut program guru penggerak. Dan kemudian nanti kalau itu sudah goal menjadi ikut di dalam sekolah penggerak, itu diiming-imingi dengan blogram atau afirmasi ya. Afirmasinya nanti untuk kegiatan. Untuk itu monggo nanti saya seandainya sekolah ini betul-betul sudah goal menjadi guru penggerak, saya minta dukungan panjenengan semua. Kemudian nanti Bu Angke monggo itu disampaikan. Kemarin mintanya waktu tidak sampai 1 jam Bapak Ibu ya, cukup 30 menit. Nanti ini akan direkam. Kemudian ini untuk laporan Bu Angke, apakah ini sudah disosialisasikan kepada panjenengan. Dan mohon maaf ini mengganggu waktu panjenengan istirahat, ini digunakan untuk sosialisasi program guru penggerak. Mungkin itu dulu pengantar dari saya. Monggo kita ikuti apa yang akan disampaikan oleh Bu Angke. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Bu Angke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu mengganggu, harusnya istirahat, ini istirahatnya sambil mendengarkan suara saya yang agak sumbang. Ini merupakan salah satu tugas dari LMS, karena kami guru penggerak itu menggunakan LMS. Daringnya hanya saat lokakarya, lebih banyak ke praktek di sekolah. Memang tujuannya adalah menggerakkan diri sendiri, menggerakkan rekan kerja, menggerakkan sekolah. Jadi nanti kalau tadi Bapak sampaikan untuk sekolah penggerak bisa, insya Allah ada pendaftaran mungkin Pak di SIM Guru PKB itu. Nanti kalau menjadi sekolah penggerak nih harus bergerak semua nih. Nah ini saya akan menyampaikan modul yang sudah saya pelajari dari bulan Oktober sampai Januari ini. Ada 4 modul ya yang saya pelajari di sini. Ini baru modul 1. Untuk modul 1, paradigma dan visi guru penggerak. Pendidikan saya ini sampai bulan Agustus insya Allah, dengan nanti hasil akhirnya adalah pameran karya yang sudah dilakukan di sekolah. Makanya mohon maaf jika saya sering ambil foto tapi tidak candid ya. Hanya saya uploadnya nanti di LMS atau di YouTube, karena ini yang hari ini harus diwajibkan di-upload di YouTube. Nanti mohon Pak Agus bantuannya, karena saya belum bisa main YouTube. Nonton YouTube-nya sudah, mainnya belum. Kemudian modul yang saya pelajari dari modul 1 ada 4. 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Jadi kita kembali lagi pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak, dan yang terakhir adalah budaya positif. Modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara.
ini modul pertama kali yang saya pelajari dan saya bingung. Ini selama saya mengikuti pendidikan ada waktu sekitar 2 minggu saya merasa frustasi dengan CGP. Kenapa saya dulu harus ikut gitu awalnya? Tugasnya ternyata banyak sekali karena tugas-tugas LMS itu menuntut kita untuk mandiri dan menggunakan alur merdeka. Merdeka mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi konseptual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, yang terakhir adalah aksi nyata. Yang paling berat adalah awal dan akhir. Awal itu karena dipaksa untuk mempelajari hal baru yang tidak pernah dipelajari sebelumnya. Walaupun tahu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu napa mawon nggih? Ada yang tahu? Iya. Ing ngarsa Suntulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. 3 itu sebagai filosofi utama yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan kembali lagi ke zamannya Ki Hajar. Jadi pendidikan itu tidak hanya untuk meraih nilai. Sekarang kan terkesan anak-anak itu yang dikejar dengan nilai-nilai dan nilai akademik dan lain-lain. Sedangkan untuk Ki Hajar sendiri pendidikan dan pengajaran itu dibedakan. Jadi awal-awal itu saya agak frustasi karena ya bingung ini ya masalah apa, kemudian saat terakhir juga bingung untuk aksinya apa. Tetapi dengan berjalannya waktu alhamdulillah ini bisa dipelajari. Insya Allah nanti kalau ada pendaftaran lagi yang gelombang 7, 8, dan 9, mohon Bapak Ibu guru dapat mendaftar deh. Bukan iya, nanti bisa ada temannya yang bisa membantu karena sudah ada. Kalau dulu saya bingung juga karena satu orang gini tidak ada temannya. Kebetulan matematika hanya 4, yang 1 mau pindah P3 ke Pak Gun. Dan kebetulan perempuan semua dan muda-muda, saya sendiri yang paling tua. Angkatan baru. Masih semangat itu saya berasa paling tua. Oke, jadi nanti enggak kan biar saya ada temannya. Oke, kembali ke refleksi filosofi Ki Hajar. Jadi Ki Hajar itu membedakan pendidikan dan pengajaran. Jadi kalau pendidikan itu levelnya lebih tinggi dari pengajaran. Jadi kalau pengajaran itu hanya memberi ilmu dan kecakapan hidup. Kalau pendidikan itu lebih tinggi lagi. Jadi tidak hanya ilmunya saja, tetapi nanti memberikan tuntunan atas segala kodrat yang dimiliki oleh anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tidak hanya menjadikan anak nanti jadi dokter, jadi insinyur, orang-orang yang sukses, tetapi lebih pada pembentukan karakter di mana apapun yang dia capai nanti, dia akan merasa bahagia. Jadi tidak terkukung dengan stigma dari orang lain dan sistem. Kita saat ini kan orang yang sukses itu kalau pekerjaannya ASN mungkin ya, PNS, kemudian jadi dokter, insinyur dan lain sebagainya. Yang pekerjaan yang nomor 2 dimarginalkan, jadi tidak swasta, itu mungkin anggapan orang lain masih negatif. Beberapa masih negatif. Nah, kemudian pendidikan menurut Ki Hajar, pendidikan dan pengajaran adalah usaha persiapan dan persediaan untuk kepentingan hidup manusia, baik hidup dalam masyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi kebudayaan itu dibentuk dari pendidikan dan pengajaran yang dilakukan di lini terkecil, yaitu keluarga, kemudian di masyarakat. Nah, untuk tujuan dalam pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya tadi. Nah, kita diibaratkan, guru itu diibaratkan sebagai petani. Kita menyemai, Bapak Ibu di sini kebanyakan ibu-ibu enggak nggih? Ibu Wiman. Bapak di sini kebanyakan kan petani ya. Kalau menjadi petani itu kan dari awal mula persiapan tanah sampai akhir panen itu pasti dipersiapkan sebaik-baiknya. Sama seperti guru. Kalau kita
kita punya bibit kurang bagus, tapi kita perlakukan dengan sedemikian rupa, maka bisa menghasilkan hasil panen yang bagus. Akan tetapi kalau benihnya sudah bagus, tetapi kita tanam di tempat yang jelek, kemungkinan juga tidak akan tumbuh. Itu prinsip filosofi dari Ki Hajar seperti ini. Kemudian untuk kodratnya tadi anak apa saja? Ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Alam itu terkait dengan lingkungan kehidupan anak itu sendiri. Jadi seperti kalau sekarang anak-anak tinggal di Girimarto, kondisi geografis alamnya adalah naik turun gunung, lembah dan seterusnya. Pasti berbeda cara pengajarannya dengan yang ada di kota Jakarta. Untuk kodrat zaman saat ini kita masuk ke abad ke-21 itu ya, kalau sebutannya, yang harus mempunyai beberapa skill keterampilan abad ke-21, di mana arus globalisasi sudah semakin tinggi. Jadi kalau kita nanti kalah dengan orang lain atau negara lain, ya sudah, tidak ada apa ya namanya, ampun gitu lah, istilah kasarnya tidak ada ampun. Jadi yang tangguh, yang cerdas, yang inovatif itulah yang akan maju. Yang hanya mengikuti zaman yang lama, maka akan ketinggalan zaman. Ini untuk kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar itu mengibaratkan anak itu seperti selembar kertas, tapi sudah ada coretan samar-samarnya. Beda dengan pendapat yang ada lainnya, itu anak udah kertas putih kosong, guru tinggal menulis. Tetapi kalau Ki Hajar, anak itu sudah punya dasar, ada dasar dalam dirinya, entah dari bawaan, entah dari keluarga, entah dari lingkungan. Guru tinggal menebalkan tulisan-tulisan yang baik sehingga anak akan mencapai tingkat kebahagiaannya setinggi-tingginya sesuai kemampuannya anaknya. Jadi bukan sesuai dengan kemampuan gurunya, sesuai dengan orang tua dan lain-lain. Nah, ini gurunya sebagai pamong itu harus memberi contoh teladan yang baik. Ini sebenarnya tamparan buat saya juga nih, contoh teladan yang baik. Karena saya merasa saya juga belum sampai tahap menjadi teladan. Saya hanya berusaha setiap hari untuk berusaha menjadi lebih baik. Ini beberapa aksi nyata yang ada di sekolah kita. Tidak hanya saya sebenarnya, tapi karena fokusnya saya sebagai calon guru penggerak, foto-fotonya kebanyakan adalah saya. Akan tetapi rekan-rekan kerja yang lain juga sangat baik sekali dalam mengaplikasikan filosofi Ki Hajar Dewantara, walaupun mungkin belum secara sadar, ya. Ada yang sudah sadar betul, ada yang belum, atau tidak terlalu tahu kalau ini adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Seperti Pak Adi itu sudah mulai menggunakan pembelajaran berbasis lingkungan. Nah, mungkin yang IPA lebih mudah, ya. Nah, Pak Tri, Pak Agus, Pak Sigit itu praktek. Kemudian tadi di luar Bu Wiwin sudah, walaupun itu karena terpaksa, tapi sudah ada di luar, itu anak sudah senang. Karena masuk di dalam. Iya. Walaupun terpaksa, tapi anaknya sudah senang. Di keluar pintu kelas saja sudah sangat bahagia. Walaupun tidak tahu apa ngapain di luar, tapi anak-anak sudah bahagia. Apalagi pelajaran olahraga paling favorit, ya Pak Budi, karena bisa keluar ruangan. Itu yang coba saya lakukan di sekolah, menggunakan lingkungan sekitar, ataupun kalau terpaksa di ruangan, ya menggunakan game atau pembelajaran yang menarik. Ini untuk materi yang modul 1.1. Modul 1.2. Oh maaf, judulnya masih belum saya ganti. Nilai dan peran guru penggerak. Jadi kami di guru penggerak itu diberikan ilmu untuk nilai dan peran kami sebagai guru penggerak. Perannya ada 5, nilainya ada 5. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Ini tidak hanya kami sebagai calon guru penggerak, ya, tapi semua bapak ibu guru itu diharapkan menjadi pemimpin pembelajaran. Maksudnya pemimpin pembelajaran bukan hanya memimpin di kelas pembelajaran, tapi lebih dari itu. 2, menggerakkan komunitas praktisi. Kita praktisinya dalam pendidikan, ya, di pendidikan. Atau mungkin ada yang mempunyai komunitas lain yang bermanfaat, yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan pendidikan, itu juga banyak di sini. Kemudian coach bagi guru lain. Sampun nggih, sebenarnya tiap hari kita jadi coach juga.
seperti tadi tanya ini tanya itu tentang komputer itu kan namanya judi coach untuk teman yang lain. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru. Kolaborasi itu kerjasama. Jadi untuk guru penggerak itu memang lebih ditekankan kerjasama, kolaborasi, kerjasama. Intinya saudara seperti itu. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Nah ini kemarin sudah salah satunya adalah pemilihan ketua OSIS, kemudian RDK, tahun ini belum ya Pak? Sudah, RDK salah satunya. Dan yang paling sederhana ini di kelas yaitu membiasakan anak didik untuk mau berpartisipasi dalam kelas. Kalau ditanya tidak harus ditunjuk, tapi dia sudah termotivasi untuk mengajukan diri, itu sudah mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kedua ini nilai-nilainya, yaitu diharapkan kami dan juga teman-teman yang lain adalah memiliki nilai mandiri, kemudian reflektif, bisa mengevaluasi diri sendiri, kolaboratif, kerjasama lagi, kemudian inovatif. Inovatif itu tidak harus selalu menciptakan hal-hal yang baru, tetapi yang belum pernah kita lakukan bisa menjadi sebuah inovasi. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah berpihak pada murid. Jadi inti dari filosofi Ki Hajar Dewantara kemarin yang menjadi perdebatan adalah kata-kata menghamba pada murid, bukan siswa, murid. Menghamba pada murid. Menghamba di sini maksudnya hanya kalimat nggih, tapi maksudnya di sini adalah semua kegiatan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan adalah demi siswa, demi murid, demi kebahagiaan. Dari keseluruhan tadi, filosofi, kemudian nilai dan peran, itu nanti diharapkan pelajar atau murid yang kita didik ini adalah memiliki profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini adalah harapan dari kita sebagai guru, di mana nanti muridnya diharapkan punya beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini akhlaknya tidak hanya pada Tuhan, tidak hanya pada orang tua, tidak hanya pada guru, tapi juga sesama dan juga lingkungan dan makhluk hidup. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Maksudnya adalah walaupun kita berada di era globalisasi, budaya asing bisa masuk, tetapi akar budaya kita sendiri tidak tercabut. Jadi walaupun sudah sukses sampai dunia, tapi akhlak budaya Indonesia masih tetap ada dalam diri murid-murid kita. Yang ketiga, gotong royong, kerjasama tadi. Mandiri, seperti tadi mandiri bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan tindakan apa yang dilakukan. Kemudian bernalar kritis. Ini untuk bernalar kritis itu harus dibangun, salah satunya dengan literasi, membaca. Nah, di sini nanti kita sebagai guru selain punya peran dan nilai tadi, punya semboyan dari Ki Hajar Dewantara tadi, filosofinya, punya kompetensi dari guru. Diharapkan dengan mendidik murid, nanti murid akan merdeka belajar. Merdeka itu bukan dibebaskan sebebas-bebasnya, akan tetap melihat kodrat alam, kodrat zamannya murid tadi, sehingga memiliki profil pelajar Pancasila. Ini untuk modul 1.2. Ini jadi akhirnya visi saya seperti ini, menjadi teladan dalam mewujudkan murid merdeka belajar yang memiliki karakter profil Pancasila. Walaupun sepertinya visi itu kan angan-angan yang kita capai nih. Visinya mungkin agak prestisius, mungkin terlalu tinggi, tapi ya mari kita coba bersama menjadi teladan, menjadi teladan bagi diri sendiri, bagi orang lain itu yang tiap hari saya ingatkan dalam diri saya, walaupun mungkin 1-2 kali juga tidak bisa, tapi ya saya coba. Itu untuk
pendekatan apresiatif. Nah, ini kekuatannya apa? Jadi kita berbasis kekuatan positif yang dimiliki untuk memecahkan masalah. Di sini banyak sekali yang saya masukkan untuk kekuatan dari SMP Negeri 2 Girimanto. Ada 10 ya, 10 kekuatan. Mulai dari dalam kita sendiri sebagai guru, kemudian ada sarana prasarana, rekan kerja, kepala sekolah, kemudian muridnya, kemudian komite, lingkungan ini kan bagus. Kemudian ada dinas pendidikan juga kan terkait, kemudian orang tua atau wali. Karena ini semua adalah kekuatan dari SMP Negeri 2 Girimanto untuk mewujudkan murid yang merdeka belajar. Nah, ini tadi inquiry apresiatif, pendekatan berbasis kekuatan yang dimiliki. Jadi kalau kita mempunyai masalah itu ada dulu biasanya kan SWOT gitu ya. Terus masalah itu akarnya apa sih? Mula-mula biasanya seperti itu ya. Tetapi di inquiry apresiatif ini pendekatannya berbasis apa yang kita miliki untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita tidak terfokus pada permasalahannya awal itu apa, terus yang salah siapa, tidak. Tetapi kita punya kekuatan apa untuk menyelesaikan dan maju ke depan. Di sini yang dipakai adalah BAGJA. BAGJA itu adalah singkatan akronim. B buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Jadi untuk memecahkan masalah kita pakai BAGJA. Okay. Dan memetakan kekuatan yang dimiliki dari guru penggerak, kemudian teman-teman, nggak hanya saya nih, saya tulisnya guru penggerak karena teman tugas, kemudian seluruh warga sekolah dan elemen masyarakat, diharapkan visi guru penggeraknya tadi dapat terwujud. Ini quotes menarik dari teman saya guru penggerak dari SMP 2 Praci, kabeh nyawiji profil pelajar Pancasila Yakti. Kemarin saya minta sebuah quotes yang menarik. Ini yang paling penting ya, budaya positif. Budaya positif yang ada di lingkungan kita. Berapa hal yang kami pelajari di sini. Yang pertama mengenai perubahan paradigma. Jadi kalau kita biasanya itu menggunakan paradigma yang lama itu seperti kamu salah, aku yang benar. Kita ubah di sini. Jadi semua adalah menang. Jadi semua adalah menang. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi kita menuju kemenangan yang sama. Contohnya adalah di sini. Kalau stimulus respon itu yang paling utama yang berbeda adalah ini. Semua orang melihat hal yang sama. Padahal kita memiliki gambaran yang berbeda-beda. Seperti saat ini itu melihat yang ada di atas itu kan pasti berbeda-beda nih. Orang lain bisa mengontrol saya dengan pandangan respon, stimulus respon. Padahal sebenarnya hanya kita sendirilah yang mengontrol diri kita sendiri. Nah, saya terpaksa, kalau murid saya itu bilang, "Ulah dipaksa bisa menolak kan?" Bisa. Ya sudah, tolaklah kalau memang tidak sesuai. Ini yang perlu ditekankan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kebalikannya adalah saya tidak bisa mengontrol orang lain. Karena tadi Pak, dari paradigma tadi kita menuju ke disiplin positif. Jadi menurut Ki Hajar, untuk mencapai kemerdekaan, murid merdeka ya, itu syarat utamanya adalah disiplin. Kok disiplin bisa jadi merdeka kan aneh ya. Tapi memang betul,
Dengan adanya disiplin, kita bisa mengatur diri kita sendiri dengan lebih baik. Kemudian, nah ini tadi yang berkaitan dengan tadi motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosen itu ada 3 alasan kita melakukan sesuatu. 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, diriku tadi biar nggak dihukum. Ya. Murid datang tidak terlambat biar tidak dipanggil BK. Sama. 2, mendapat imbalan atau penghargaan orang lain. Mengerjakan tugas biar dipuji gurunya, biar senangi teman. Itu juga imbalan, motivasi dari dalam. Atau yang ketiga, ini yang paling baik ya, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini yang saya buat kemarin, keyakinan kelas. Dari disiplin tadi kita buat keyakinan kelas. Biar sapinya enggak tahu. Enggak tahu. Keyakinan kelas. Nah ini kenapa kok keyakinan bukan peraturan? Karena kalau keyakinan itu lebih memotivasi. Keyakinan kelas kami itu kemarin menggunakan kata-kata positif. Dari kebutuhan dasar manusia itu tadi ada 5. Nah, makanya tadi ada motivasi, kemudian kita ada kebutuhan dasar. Bertahan hidup, makan, lapar, butuh tempat aman, nyaman, itu bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang, ujian. Jadi kalau murid itu ujian, mendekati, CP-CP ya, TP-TP, terpesona itu ya, cinta dan kasih sayang. Penguasaan, ingin menjadi nomor 1, itu penguasaan. Ingin berkuasa daripada orang lain, itu penguasaan. Kebebasan, pengen free, bosen di kelas, males, itu dia kebutuhan untuk kebebasannya kurang. Kemudian kesenangan, yang terakhir adalah kesenangan. Nah, kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrolnya. Jadi ada kebutuhan dasar, kita ke murid ya, ada kebutuhan dasar murid, manusia secara umum. Terus kita sebagai guru ada posisi kontrolnya. Penghukum, sudah dibilang ini melanggar hukum, kamu tahu nggak? Nah itu kata-kata dari seorang penghukum. Membuat orang merasa bersalah, kamu nggak tahu ya, bu guru itu sudah capek, kandani kowe terus nangis. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Atau sebagai teman, oh kamu tadi terlambat, apa baik? Tangi kawanan, oh ya apa-apa. Sesuk nang tangine kawan ya. Pemantau itu levelnya di bawah manajer, yang paling bagus adalah manajer. Kalau pemantau itu kita melakukan koreksi dengan cara mengingatkan kesepakatan yang sudah disepakati. Kenapa terlambat? Orang ini. Iya. Tahu tidak peraturannya di sini? Tahu. Terus besok gimana? Saya besok bangun lebih pagi. Oke, saya lihat besok. Besok kita lihat. Kita tunggu di depan. Terlambat lagi kita tanya lagi. Ini posisi pemantau. Kalau manajer itu lebih tinggi lagi, nggih. Kita panggil, kita gunakan restitusi. Ya ini restitusi bukan nama orang nih. Restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid agar untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan penguatan karakter yang lebih baik. Jadi cara untuk menggunakan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakannya salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi bagian ini untuk merubah identitas anak dari yang melakukan kesalahan menjadi orang yang lebih baik. Jadi pertama kita tanyakan dulu, tadi ngapain? Dipanggil di sini tahu? Tahu. Apa alasannya? Saya bawa HP. Anaknya jujur tuh, buat 7C ini, Roland. Ya tahu kesalahannya? Tahu. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol tadi, semua tindakan manusia baik atau buruk itu pasti ada alasannya. Pasti tidak ada yang tidak. Kemudian kita ubah cara berpikirnya. Jadi saya tanya, sudah tahu peraturannya? Sudah. Kesalahan ada di mana? Di sini, di sini, di sini. Alasan kenapa? Ya tapi ada kata-kata seperti ini. Kalau di segitiga restitusi itu ada kata-katanya menguatkan dulu, deh.
menstabilkan identitas itu ada katakannya kalau saya bawa HP, buka HP di saat PAS. Oke, sebenarnya kan nggak kamu aja yang membuat deh. Itu kejadian juga sudah pernah terjadi. Itu ada kata-kata tambahan seperti itu untuk menstabilkan identitas. Jadi anaknya tidak membela diri berlebihan, bisa jujur dengan kita. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah tadi kita hubungkan dengan peraturan atau keyakinan yang sudah dimiliki. Salah tahu kesalahannya? Ya, tahu. Apa? Suruh nyebutkan. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinannya sendiri. Anaknya tuh, kamu pengennya seperti apa sebenarnya? Saya maunya begini begitu dan lain-lain. Nah, baru kita mulai masukkan motivasi dan penguatan karakter. Jadi sudah tahu keliru, yang benar apa, suruh menyebutkan anaknya. Begini. Memang untuk tahapan ini tidak bisa sekali langsung jadi. Ya, kalau pengen jadi anak baik, contohnya ada contoh masnya baik. Bisa jadi contoh, bisa. Lihat masnya. Sering ngobrol dengan masnya? Sering. Dengan orang tua? Enggak. Berarti ngobrol sama masnya. Yang baik-baik, iya. Jadi setelah itu saya tanyakan dengan Pak Agus, saya kemarin ya Pak, tapi alhamdulillah anaknya di kelas sudah aktif, tidak ada rasa rendah diri dan lain-lain. Dari tahapan segitiga restitusi ini kita harapkan perilaku anak akan berubah menjadi lebih baik tanpa kita harus menyalahkan, kemudian emosi dan lain sebagainya. Walaupun kita posisi emosi, tapi kita harus posisinya tenang, terlihat tenang di luar. Alhamdulillah dengan CGP ini saya bisa sedikit banyak mengelola emosi di kelas. Baru di kelas Pak, di rumah belum. Laporan. Di rumah belum, karena saya tiap masuk kelas ada yang menyebarkan bagi saya. Nyaman aja. Dulu itu saya keluarnya, ini langsung, gitu. Saya diam, sekarang duduk dulu, diam dulu. Saya amati dulu. Apa nih? Anak itu ngapain ya? Kayak gitu kenapa? Saya amati dulu. Saya tanya, ada apa? Oh enggak Bu, jadi sebenarnya dia cuma mencari perhatian saja. Caper. Ya. Alhamdulillah untuk mengikuti kegiatan ini emosi saya bisa agak stabil sedikit. Kalau tidak sedang lupa. Bisa mengendalikan diri ya Bu? Iya, alhamdulillah. Memang setelah ini nanti ada pendamping coaching, katanya pendamping saya coaching. Jadi bagaimana kita berperilaku terhadap orang lain. Ini sudah selesai. Jadi yang paling penting di sini adalah memerdekakan diri, bahagia diri sendiri, kemudian muridnya juga, terutama murid ya. Kenapa di sini selalu ada salam dan bahagia? Karena ini salamnya guru penggerak. Salam itu secara umum ya, memberi salam sejahtera, aman, sentosa. Dan yang kedua bahagia. Selalu saya tekankan pada murid-murid, yang penting adalah bahagia dulu. Kalau punya masalah, satu cari pertolongan dulu. Pertolongan yang mudah adalah pada Tuhan. Solato. Yang kedua, cari orang yang bisa dipercaya untuk menyelesaikan masalah. Kalau tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Dan bahagia itu tidak perlu melihat orang lain. Kita gunakan kebahagiaan diri kita sendiri. Kita buat oase kita sendiri, kebahagiaan kita sendiri. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya di sini sangat bahagia. Ya pokoknya intinya saya bersyukur berada di sini karena teman-teman saya hebat semua, memotivasi ataupun menjatuhkan dengan cara yang baik. Intinya adalah menguatkan saya. Ya. Walaupun mungkin tidak mendukung saya, tetapi itu penguat saya juga. Seperti tadi, ambil peta kekuatan kita. Teman-teman adalah kekuatan. Jadi terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah mau mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Jika ada pertanyaan, silakan dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.